Pengawasan tafsir suratul haji. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul haji utawi surat haji iku madaniyatun kang bangsa Madinah tumuruni. Illa kecuali ayat sing boten turun teng Madinah. Wa minan nasi may ya'budullah. Al ayatani, dua ayat. Wa illa lan ayat mali wa hadani hosmani. Asitu ayatin famadaniyatun. Jadi 6 ayat. Apa ini sing bukan mati. Jumlah ayat di 78. Ini sing mengatakan 7 sekawan. Ini macam-macam ya. Perbedaan di ulama. Ini 74, 75, 76, 77, 78. Ini perbedaan ulama kata. Karena nopo. Jadi turun ini kok hilang. Maksudnya ini sih mengatakan oh ini turun ke Mekah, ini turun ke Madinah. Kok sakit bernopo. Beda-beda banget. Karena surah haji ini macam-macam turun ini. Ini dalam perjalanan. Ini dalam kota Mekah, ini macam-macam ini ngoten. Maka nih kata ulama sih berbeda benda. Sunniyat bidzalik, kenapa kok dinamakan suratul haji? Karena disebutkan haji di dalam surah ini, menceritakan tentang ibadah haji. Oh, nantun ngoten. Lakin arba' ayatin minha muta'alliqatun bil kufar. Tetapi ada 4 ayat dalam surah ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Dan 2 ayat ayatani muta'alliqatani bil mu'minin. Dan 2 ayat berkaitan berhubungan dengan hubungan orang mukmin. Jadi ini 4 ayat hubungan kali wong kafir, ini 2 ayat hubungan kali wong mukmin. Dan ada ulama mengatakan semuanya suratul haji ini dinamakan surah Madinah. Nah ini si Mekah belas. Jadi dinamakan Madinah sudah turun. Wakila illa ataan, kecuali ada si 4 ayat yang mengatakan si turun ke kota Mekah wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Bila kali ada bumukim niku makkiyah. Iki berbiasa perbedaan ngoten niku biasa. Dan ini keajaiban, kehebatan teng surah. Wa ya min aajibis suwar. Apa min ajaibis suri, dan termasuk suratul haji ini salah satu keistimewaan di antara bermacam-macam surat. Kenapa? Karena surah haji ini turunnya enek sing waktu malam, enek sing waktu siang. Jadi waktu malam ayat ini turun, kadang di waktu siang ayat ini turun. Wa safaron wa hadaron dan kadang dalam perjalanan dan kadang Rasulullah wonten teng dalem. Teng dalem ini ayat iki turun. Dalam kerna Makkiyah wa Madaniyah, dan ini surah niki ini Mekah ini Madinah. Silmiyan wa harbiyah. Ini sing nerangno napa tentang masalah tiang kafir sing akan damai. Dan ini sing ini nasikhon wa mansukh. Ini ayat niki sing dinasah, ini sing disalini diganti hukum. Ini malih muhakkaman wa mutasabihan. Ini muhakkaman, ayat-ayat ini pasti jelas, dan ini sing mutasabihan. Mutasabih karo artine nopo mutasabih. Jadi jumlah ayat ini ku 78. Sing mantap niki ulama 78. Sing lebih yakin. Meskipun berbeda-beda pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha
wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adaballahi syadid wa minan nasi man yujadilu fillahi biwairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa'annahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin litubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman summa nukhrijukum tiflan summa litablu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Saniya fihi liyudillan sabilillahi lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yawmal qiyamati adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Nopo kata Allah biasanya lek ya ayuhan nas niki sing berbeda. Sing hilafi ulama kan mriki. Biasanya lek nyebut ya ayuhan nas niki yang dari penduduk Mekah. Ya ahla Mekah. Wa ghairihim dan yang lain. Tapi rata-rata lek pun ya ayuhan nas niki biasanya kitope teng penduduk Mekah. Tapi umumnya jadi itu ittaqu rabbakum. Nopo kata Allah diperingatkan wahai manusia wedya Tuhanmu. Allah Subhanahu wedi teng nopo? Teng siksaane Allah. Teng siksaane Allah. Ulang panjenengan dikengken taat biantuti'uhu. Ulang panjenengan dikengken taat melakukan semua yang diperintah oleh Allah wajtina bil manhiyat dan menjauhi nopo sing dilarang oleh Allah. Jadi lek nglakoni keapian iku pahalane benar-benar besar, lek nglakoni larangan iku siksane benar-benar menyengsarakan. Setiap kesalahan pasti nyengsara mengulan banyak biji. Momen ngoten, di ancaman temenan saking Allah lek kula panjenengan melakukan kesalahan terus kok mboten saged ditobati, mboten sempat ditobati, maka bulan panjenengan pasti akan merasakan kesulitan yang luar biasa. Inna zalzalatas sa'ah. Ini diperingatkan oleh Allah. Istiqomah melakukan perintah Allah dan Rasulnya
dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Inna zalzalata sa'ah syai'un adzim. Karena goncangan kiamat itu, goncangan bumi itu akan terjadi yang sangat dahsyat sekali. Jadi kiamat itu sangat dahsyat sekali. Al-harakatus sadidah lil ardi. Goncangan bagi bumi ini dahsyat. Allati yakunu ba'da, yang mana kejadiannya setelah matahari keluar dari barat. Jadi kiamat pemenan ini entekna pemenan bawah. Kau usah sing teng alam dunya, sing teng kuburan mawon kaget sing mati lho. Jadi sing mati niku mawon kaget. Eneke kiam, ya nopo malih sing padha kaget, padha hakikate niki po sami. Wong malaikat mawon merasakan loro ini sakaratul maut. Jadi enggak enek wong kuluan panjenengan ini selalu tidak aman meskipun sudah meninggal. Nah kan ini siksa alam barzah itu paham itu. Ini roh kuluan panjenengan sih merasakan. Hati-hati kata Allah. Karena goncangannya luar biasa. Sayun adim fi is'ajin nas, membikikan kaget di menungso. Huwa namun ikut, karena termasuk zalzalah ini, goncangan bumi termasuk salah satu siksaan Allah. Sing dahsyat. Selain rokok termasuk salah satu siksaan Allah yang sangat besar adalah goncangan kiamat. Niki sing mati sing urip merasakno kabeh. Mantun-mantun napa yauma tarawna. Ketika seorang manusia ningali sumerep dengan adanya goncangan sing sebab katos boten tathalu sibuk sing napa namanya sing nyusui sibuk melepas susuannya. Jadi biasanya seorang ibu niki senang teng bayi ini gara-gara ini goncangan ngoten bayi ini iso lepas. Bayang guncal lepas bayi yang biasanya dalam keadaan mau dilindungi, tapi saking kencengnya kiamat ini lepas dengan sendiri, gak sadar. Sing nyusui kayak ngoten, sing hamil langsung lahir, paham? Jadi gak usah ini bidan gitu, langsung lahir dewe. Dan ini wah ini saking nopo namanya? Saking dahsyat. Saking dahsyatnya kiamat ini kayak diperintah digambarkan oleh Allah. Cek kululan panjenengan mempersiapkan. Jadi mempersiapkan yo nopo goncang ganjing bumi. Meskipun kululan panjenengan wis meninggal ini merasakan, paham lagi? Roh kululan panjenengan merasakan. Sene sing urip to iki gambaran sing urip kados boten, sing pun mati nggih padha bingung. Ketika dibangkitkan hari kiamat. Karena wis tambah cidek neraka ni tambah cidek. Tersiksa nih pun tambah tidak. Ini kayak tersiksa di padang mahsyar ini akan dipermalukan di semua orang, semua nih nampak. Zalzalah ini zalzalah yang pertama. Gambarannya kayak ngoten. Wa tad'u kulladati hamlin hamlaha wa taronna sukara wa ma hum bisukara. Dan manusia semuanya bingung kayak wong mabuk linglung linglung. Kayak wong niku kabeh padahal gak mabuk, kayak wong ngombe kayak wong ngombe, wong mabuk minum khamr. Kan gak sempoyongan. Kayak ngoten kabeh wong. Padahal nggih boten mabuk saking dasare ya. Walakin adzabullah syadid. Tapi bukan mabuk dia, tapi karena siksa Allah yang sangat dahsyat. Tetep iki digambarkan. Ya Allah bahwa tadi karena bibatnya awala roksi sajarah wa amal hamdu bikasmuha yahmilu alat tuhri walakin ada boleh sadid gitu. Fadil ahwal laisat sadidatun walakin ada boleh. Sesungguhnya kondisi itu bukan yang parah, tapi ada Allah itu sih luar biasa. Ketika niki turun ayat ini nazalna fi waswati Bani Musthalib. Ulama menjelaskan ketika Rasulullah berada di Bani Musthalib di waktu malam ayatnya diturun. Fanada Rasulullah nas hatta kanu haulahu. Ketika di Bani Musthalib ini Rasulullah dituruni ayat ini semua manusia. Jadi sahabat waktu itu dipanggil sedaya kali Nabi.
Dipanggil sedaya arek berkeliling kayak majelis taklim, mengelilingi Nabi di waktu malam. Turun di waktu malam seketika niku langsung Rasulullah memanggil para sahabat ketika bermalam di Bani Mustalik. Mohon bantu mengiling Rasulullah Qara alaihim, ada dibacakan ayat ini. Langsung disampaikan oleh Rasulullah ayat ini. Ini ayat itu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas saati syai'un adzim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Diwaos kita. Ketika menjelaskan Nabi tentang ayat ini, falam ya robakian aksara min tilkal laila. Tidak pernah sahabat, tidak pernah melihat sahabat menangis kecuali di malam ini. Romus mayoritas sahabat menangis. Menangis mendengarkan ayat yang diturunkan. Karena menggambarkan ya pokoknya seorang bayi iso jatuh. Digendong itu iso saking kaget. Saking kaget iso jatuh sing hamil langsung lahir kan enggak kebayang. Langsung menangis kubah. Tidak pernah melihat sahabat nangis sekata niku di waktu malam diturunkannya ayat ini. Falamma asbau lam yahutu as-surud anid dawab. Setelah pagi tidak ada kaki, langkah jejak kaki yang melangkahkan menaiki kendaraan. Uang menengkapi, tangkai main, menengkapi gak bisa melangkah. Saya susah karena pengajian semalam diterang wahyu. Tidak ada satu pun langkah menuju ke kendaraan ini, tidak bergerak para sahabat. Walam yadribu al-khiyam. Wis gak enek pun menang. Tidak enek masak. Mboten enten sing masak. Gak mangan sahabat ketika turun ayat ini. Alhamdulillah pas kula ngaji di jenengan pas Ramadan gak mangan temenan ya. Sami niru sahabat. Alhamdulillah. Kira-kira maki masak mboten mari asal. Masak. Sahabat gak masak mireng ayat ini. Ya Allah, gak masak, gak enek, gak semangat numpak kendaraan, gak semangat. Seboyo lampu ni gak diuripno, pawon ni gak diuripno, gak masak. Wana subaina bakin, wajalisin hasinin mutafakirin. Merenung kabeh. Manusia waktu niku, nggih sahabat-sahabat waktu niku menangis terus. Jadi mulai semalam majelis taklim mari saya panjat merenung teng kamar. Teng dalem teng omahe masing-masing. Merenung, teng kemah merenung, meluduk, termenung susah dan berpikir. Ya apa nek kejadian kiamat kayak ini libur kerja. Sahabat gak bergerak, beraktivitas. Gak semangat nang kebun, gak semangat, bangun gak semangat. Iki saking ngedene teng hari kiamat. Kurang panjenengan ya pancet ae santai. Kiamat diterangno kiamat gak kiamat padha ae. Cek suwe. Oke suwe ae. Nek gak nyekel duwe saiki iki sing momen jeneng kiamat nek saiki. Dilukas riyo. Wedi enek riyo. Terus ngoten. Nggih. Sing disusano kiamat nomor yoyo. Iya. Kewali awan kewali. Kiamat kudu diseneng dosa ulan panjenengan di sepuro Allah. Nggih le yoyo. Malah susah. Susah. Kalau panjenengan susah ketika wis kate riyo ya. Susah khawatir gak nyekel Padahal bulan panjang ketika Rio ya Allah membanggakan bulan panjenengan sawangan malaikat dari. Dibanggakan bulan panjenengan kali Allah. Teng sedaya malaikat teng makhluk teng langit teng bumi teng surga. Sawangan iku amba-ambaku wong malam. Wis saiki wis Rio wa takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa? Karena bulan panjang berhasil melawan hawa nafsu. Seneng kudune bulan panjenengan iso takbir, iso teng masjid ketika hari raya.
Boten susah. Sing susah niku mikir kiamat. Boten susah kelabiannya turun mari dijahit. Mari ini sing marah ini sing jahit bolak-balik di telepon. Tak tambahi. Sing penting mari. Lek gawe sing biyen pas masalah ngoten iki lho. Umpamane tetep digawe sing biyen umpamane terus gak oleh berkat datang masjid ngono. Sampai krono gak oleh kelebihannya, sampai gak oleh berkat gitu. Kan gak enak cara itu. Pokoknya Allah ini membanggakan ketika keluaran panjenengan hadir ke masjid, melok sholat takbiran. Jis bangga udah sawangan. Selesai puasa sebulan semangat isu-isu teng masjid melakukan takbiran. Dari malaikat nggih sing poso. Niku enek niku sing gak poso malah sing nyekel mic niku. Ramadan gak poso nyekel mic takbiran Allah. Padahal takbir niku karena menang, Pak. Paham lho? Karena menang bulan panjenengan. Puasa Ramadan selesai sempurna. Paham lho? Are isu-isu modal teng masjid takbiran. Allahu Akbar niku mengekspresikan apa? Menampakkan kebahagiaan karena sebulan penuh bulan panjenengan berpuasa, saiki kemenangan nih. Wis pengiran langsung dibersihno dosane. Ternyata di malaikat dinye. Apa nang nopo nanti nyekel mic niku lho. Rongloan terus pas Ramadan cari malaikat. Pena dari malaikat. Giliran takbiran ngarep iki. Giliran poso boten poso. Tapi wis syukur meskipun gak poso sik gelem takbiran. Alhamdulillah. Tapi big malaikat dari malaikat. Takbiran. Ya Allah. Niki lek sahabat mirengaken ayat niki semalam susah terus enggak masak, enggak mangan, menangis lungguh termenung nggih, khawatir wedi. Wedi ini kiamat. Nah, ini bulan panjenengan mugi-mugi fadilah naos bulan Ramadan ini. Bulan panjenengan boten kaget lek benjing ini napa ini kiamat. Kan kok siapa yang tidak kaget ada orang-orang yang ahli ilmu, para nabi, para ulama, warasatul anbiya dan orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Tiang sing matos ilmuni Allah. Orang yang ahli Quran bulan panen dicatat ini menjadi saksi. Ayat ini akan melindungi bulan panjenengan benjing ayat suratul hajj ini. Kanten bulan panjenengan naos mirengaken ketika kajian ayat ini akan menjadi saksi dan menjadi benteng. Wong sibuk kayak mabuk sepoyongan ngoten. Tapi fadilah bulan panjenengan naos surat cinta tentang Al-Qur'an ngaji, maka bulan panjenengan akan dilindungi. Kan wong sibuk bingung, bulan panjenengan sudah berada di tempat namanya Gunung Misika. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat para nabi, tempat ulama warasatul anbiya. Liyane bingung kayak kesurupan kabeh. Bingung ketika dihancurkan dunia oleh Allah. Dibangkitkan bingung kabeh. Tapi ulan panjenengan ketika kiamat mugi-mugi fadilah Quran iki ulan panjenengan sudah berada di posisi dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nek boten yakin bahaya kudu yakin. Mriki kata Allah iki kaget sedaya, tapi kata Allah innal muttaqina fi maqamin amin. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa sudah berada di posisi yang aman. Sentosa, tentrem. Gak enek kiamat nek wong mutakin. Paham nggih? Maksudnya gak enek kiamat itu gak dahsyat mencari ini wong mutakin. Maka di poso bulan panjenengan bi Allah dikengken la'allakum cek kula panjenengan takwa. Jadi la'allakum takwa ini sulit proses make la'allakum. Bahasa la'an. Kenapa? Karena jaminannya orang muttaqin itu innal muttaqina fi maqamin amin. Jadi malaikat niku sejak diciptakannya apa alam ini innahu qarana adin.
Yunfau fi salah satu nafal. Jadi tiupan itu ditiup 3 kali. Trompetnya malaikat sinten? Israfil. Nafhamul fazai. Tiupan pertama tiupan sing mengagetkan. Tiupan sing nomor kali tiupan mencabut nyawa. Bentakan mati kabeh. Pertama tiupan pertama kaget. Mantul kaget mau ditiup malah mati kabeh. Hancurlah dunia. Ditiup ketiga bangkit. Ditiup ketiga bangkit. Niku yasiru wajibal. Jadi semua ketika ditiupan kaget awal niku gunung berjalan, semuanya berjalan kayak ampas atau kayak kapas. Apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi tiupan pertama kayak bayangkan gunung kayak kapas. Setuju nih, tiupan pertama terus setuju kayak perahu. Jadi bumi ini kayak perahu berjalan, kayak ombak yang bergantungan bergerak di angin ini. Jadi bumi ini kayak air kayak apa namanya ini, kayak air laut. Bumi ini begini. Wah, ikut teriakan malaikat ditiupnya sangkakala kayak ini. Dan ini apa namanya kejadian-kejadian singkat osmotan niku yang dahsyat kepada orang-orang yang tidak mutakin. Tapi lek wis mutakin dijamin di Allah teng firman ini ku teng dawuh Allah innal muttaqina fi maqamin amin. Mugi-mugi kula panjenengan putra putri kula panjenengan kali Allah pitadosaken tiyang sing mutakin. Amin. Cek boten kaget kaya pun ini malih turun ayat ini lanjutannya wa yattabi'u kulla syaitonin marid kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudillu wa yahdi ila adzabis sa'ir. Wa yattabi iki asbabun nuzul turun dumateng namini Nadir bin Haris dan bersama rombongan jamaah. Ada sebagian manusia kata Allah. Wa minan nasi yujadilu fillahi wa ilmi. Ada orang yang berdebat membantah hukum-hukum Allah tapi tidak memakai ilmu. Tidak memakai ilmu. Napa bantahane ngomong para Nadir bin Haris dan rombongan ini ki al malaikah itu anak perempuan Allah. Jadi ini Nadir bin Haris. Wal Quran asatirul awalin. Sedangkan Quran itu merupakan karangane wong biyen. Jadi karangane menungso. Wa angkarul ba'sa dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Gaene hari kebangkitan. Niki tanda atau salah satu ciri-cirine wong sing gak duwe wong bodoh. Terus wa ihya'in yang sorot tawabat turobat dan hidupnya orang yang telah menjadi simpun dados lemah. Niki ingkar, wah mungkin wis dadi lemah kok kate urip man. Nah. Ya niki lek gak berpikir kan masuk akal. Iya kan ngoten lek ulama yang gak berpikir. Lek wis jadi tulangnya hancur, napa malih dagingnya wis dadi lemah, masa sih kate urip malih kan ngoten. Ya gak ero critane awale kula panjenengan saka lemah, paham iki? Saka lemah. Awale niku durung enek menungso digawe teko lemah. Giliran dadi lemah gak percaya dadi menungso tane. Paham iki? Ani no ngoten. Makane lek kula panjenengan wayatab kenapa kok dia berpikiran kados ngoten? Wayatab dia tidak berdebat membantah hukum Allah, membantah ayat-ayat Allah, membantah Rasul Allah. Wayattabi'u kulla syaitonin marid. Dia selalu mengikuti setan-setan yang menipu. Jadi mengikuti pikiran setan. Paham begitu? Mengikuti setan, was-wasan setan. Kutiba alaihi. Hari ketika ngoten kutiba alaihi kata Allah. Nopo alasane diabadikan nggih. Omongane wong kafir niku lha diabadi. Aidza mitna wa kunna turaba wa idaman inna lamakmutuna khalqan jadida.
Apakah kami ketika sudah mati dan kami telah menjadi lebu, lemah, wa idhoman, dan tulang-tulang sudah menjadi hancur, kumpul di lemah, aina lama musun, holkon jadi. Apakah kami akan dibangkitkan menjadi makhluk baru? Enggak mungkin. Jadi ini wong singgai. Padahal bulan panjenengan teko lemah. Kan masa mah tambah gampang bulan panjenengan didadekno mantul boten kali Allah muridan, napa muridan? Marid nggih. Artine marid niki kula syaitone marid ayatin orang yang berkhianat, durhaka. Imma rusaul kufra. Ada kalanya pimpinan-pimpinan orang kafir yang selalu alladzina yad'una min dunihim ilal kufri. Yang mana dia selalu mengajak untuk berkufur, mengingkari para rasul. Wa imma iblis, marid itu, syaitonin marid itu, sing dinamakan iblis sing asli, man. Jadi lek kasarane ngoten ayat niku. Kullu syaiton itu tidak tentu kepada iblis. Paham nggih? Paham? Dengan ayat ini wa yattabi'u kulla syaitonin marid. Syaiton itu tidak hanya khusus kepada iblis laknatullah, tapi termasuk yang digolongkan kepada manusia-manusia yang menjadi pemimpin. Manusia-manusia yang jadi tokoh masyarakat terpengaruh tapi mengajak kemaksiatan. Paham lagi? Kullu syaitonin marid. Jadi orang-orang yang melanggar, tidak semangat ibadah kepada Allah, bahkan menghalang-halangi tiang kate ngaji, kate sholat, ojo bareng biku. Paham lagi? Padahal orang sing teng masjid, sing teng ngaji niku nyampeno ayat Quran, nyampeno ayat Allah. Tapi kulanan panjenengan wong dijadikan nopo tokoh kan ditutup nopo namanya dituakan atau diberikan pengaruh. Ternyata sing orang diberikan pengaruh niku malah mengajak ke kufuran. Itu termasuk syaiton. Kata Allah lagi tafsirannya tafsir Sawi. Jadi imma urusan kufur. Jadi pemimpin-pemimpin yang ahli maksiat, paham? Toko sing ngajak maksiat, sesepuh sing ngajak maksiat. Kan enek kadang. Rono gak cocok, hari ngejak liyane cek belok gak cocok. Terus lho boten. Jadi kunang ini syaitonin marid. Paham? Niku jenenge syaitonin marid. Naudzubillah. Ora nek disebut syaiton langsung iblis. Tiba awak dhewe dadi iblis. Naudzubillah. Kadang nggak paham, nggak sadar. Niki lah perlu ngaji tafsir. Disinggung di Allah. Ternyata seton itu bukan hanya iblis, tapi orang yang ditokohkan, orang yang diikuti wong liya, tapi menghalang-halangi untuk berbuat kebaikan. Ini namanya syaitonin mari. Tapi puncaknya kekufuran dan cabang-cabangnya yang menghalang-halangi ningkatno kesae. Nah, paham nggih? Niku termasuk syaitonin marid. Nanti bulan banyak jadi syaitonin marid. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Umpamane nanti ngalang-ngalangi wong dadi kebaikan, kronos timbulnya hasud, mugi-mugi fadile Ramadan, fadile tafsir Quran Injil menika, mugi-mugi kula panjenengan didadosaken tiyang sing taubatan nasuha. Amin. Amin ya rabbal Amin. Saged ditrami nggih. Ternyata setan itu ternyata bukan hanya iblis. Niki syaitonin marid kata Allah. Wong-wong sing ditokohno, wong-wong sing dijadino ngarep kepala ngejak kepada kemaksiatan. Nggih puncaknya kekufuran. Nomor kali tukang ngentai. Paham ya? Tukang ngentai. Lek pimpinan itu dinamakan setan, lek pengikuti dinamakan anake setan. Mengikuti ayat tabi'u, paham ya? Ayat tabi'u kullasai. Jadi mengikuti. Mengikuti orang-orang yang selalu ngentai kebaikan. Maka di bulan ojo duwe hasud. Ojo duwe iri. Kalau gak cocok, keluaran panjenengan akhirnya ngentai wong li. Nah niki nami kullasaitonin marid. Jadi nek sing diikuti niku pimpin setane, sing mengikuti niku anak buah
Terpengaruh ngoten lagi, terpengaruh omongan nih berarti kalau rombongan. Makanya bulan panjang lek enek wong-wong ngejak keelean, kok bulan panjenengan melok berarti bulan panjenengan menjadi jamaah. Tapi kalau bulan panjang lek diikuti berarti jadi saingane iblis. Kontrol iblis. Koalisi nih. Lek koalisi sing iblis gak nampak digusul kenapa pimpinan iblis, lek sing menungso pimpinane tiang sing ngejak niku. Sing berhasil ngentai wong kula jenengan berhasil. Berarti bulan panjenengan dianggap oleh Allah syaitone mari. Naudzubillah. Aku bangga kadang lek iso ngawi wong. Bangga mboten ana wong bangga mboten. Ketika iso ngawi wong alhamdulillah. Ini iblis bersyukur. Ini iblis bersyukur. Makanya tantangan iblis kan ngoten. Annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Jadi orang-orang yang mengikuti niku mereka telah disesatkan. Mereka telah disesatkan di kudu ngaji dintai. Kudu di jamaah dintai kalau iki wong ngoten niku. Kalau nek ayat ini kan pasti tentang kufur nih. Orang-orang kafir, orang sing mendakwakan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Allah. Ngejak lek iso kufur, lek iso gak ningkatno kesae. Wa yahdi dan dia mengajak kepada adzabis sa'ir. Jadi menunjukkan jalan ke neraka. Nah, ketika bulan panjang kate ngaji gak oleh, kate jamaah gak oleh, kate melakukan kebaikan gak oleh, berarti bulan panjenengan disesat mau jalani dan sudah ditunjukkan ke jalan neraka. Gelem ae, paham ya? Ketika turun bulan panjang dipengaruhi untuk melakukan melakukan kesainan dihalang-halangi dintai, kok gelem? Berarti bulan panjenengan sudah milih menuju jalan neraka. Paham ya? Kenapa enggak? Bulan panjang jamaah salat jamaah istiqomah. Pun istiqomah jamaah pun istiqomah. Nek sing hasud tak imami. Napa hasud? Oh, cok makmum nang wong iku enggak kena iku. Paham ya? Wong iku gak gen. Hari bulan panjang hari jadi was-was. Kate teng masjid jadi suwe-suwe. Diceritani malih katut. Paham? Katut. Hari gak jamaah lah bulan panjang teng masjid teng musola. Krono enek sing tukang kentai. Dan bulan panjenengan ketika mengikuti omongan niku berarti bulan panjenengan wis awalnya sudah bener ari disesatno, ari milih ke surga ari dibalik menuju neraka. Ketika bulan panjenengan terpengaruh. Nikulah arti daripada ayat annahu man tawallahu. Orang yang terpengaruh mengikuti kesesatan ini. Omongannya diikuti dan mereka telah disesatkan. Awalnya wis lurus, moro-moro melo minggo. Setelah minggo apa wa yahdihi kata Allah. Awalnya sudah berjalan menuju surga, hari disesatno, hari wa yahdi dia mendapatkan jalan menuju neraka. Gara-gara wis gak istiqomah salat jamaah, gara-gara wis gak istiqomah ngaji, gara-gara diajak saitone mari. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Sering mboten kula jenengan terpengaruh mboten. Atau dadi saitone mariti. Enek sing jadi pengikuti, enek sing jadi saitone mari. Mugi-mugi gak jadi saitone marit nggih. Kula panjang kata kanca ngoten lho. Kata kanca, kata tiyang ngilok ulan panjenengan. Moro-moro ngentai padahal ningkatno kesae. Kayak kula contoh. Lek gak ngaji dengan aku, sampeyan iku ojo. Gak oleh fadilah. Lek jenengan ngaji ni ngenteni kula to. Paham iki? Ngaji ni ngenteni. Lek ngentai ngoten niku namine termasuk saitone mari. Paham? Ngalang-ngalangi wong kate ningkatno amal sae. Kecuali teng pesantren. Jenengan kan teng masyarakat umum. Jadi lek emang butuh aku kayak ngoten niku mboten Makanya kalau sering sampai jenengan tingkat amal kesainani terus setiap saat naik amal sainani gi iso sareng kula sareng-sareng iso lewat lintu. Paham lagi?
Sing penting kelolaan panjenengan istiqomah meningkatkan iman takwa. Lah tanda iman takwa itu adalah tidak pernah menjelekkan orang lain. Saged diterami nggih. Lek kelolaan panjenengan ngelek ngelakno wong liya niku senes yahdi ilal jannah, tapi yahdi ilal sa'ir ilal nar. Paham nggih? Ketika kelolaan panjenengan ngaji tapi kok ngelek-ngelekne wong, berarti kelolaan panjenengan sudah adallahu, paham ya? Fa'annahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir. Tersesat sudah dari jalan menuju surga, berbalik arah menuju jalan neraka. Naudzubillah. Oh, niku awale. Jadi sinten pimpinan nilai orang kafir Mekah? Sinten mau? Haris? Sinten? Nadir bin Haris. Oh, niki sing kedua. Ayat yang kedua, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin muhallaqatin wa ghairi muhallaqah litubayyana lakum linubayyana lakum wa nukirru fil arhami ma nasa ila ajalin musamman summa nuhidukum tiflan summa litablughu asuddakum. Nah, niki ayat yang kedua, menjelaskan wahai penduduk Mekah, orang-orang kafir, apabila engkau ragu terhadap kebangkitan dari kubur. Lah awakmu kok iso ragu, awakmu tak ciptakno teko sulbini Nabi Adam. Dari Nabi Adam asale teko lemah. Kok iso gara-gara sampean wis jadi lemah maneh kok gak iso bangkit, ngono. Paham to iki? Logika ini kan gampang to. Wong awale teko lemah, saiki kok gara-gara sampean wis jadi lemah kok moro-moro gak yakin nek kebangkit. Terus kanjeng alasane wong kafir Mekah. Masa wong awake wis jadi lemah, tulange wis hancur dadi lemah. Masa sih iso bangkit malih? Lho, amben teko endi asale ngono? Paham ta? Awakmu iku tafsirane niku aslukum Adam. Asale sampeyan niku Adam. Adam min turabin, paham? Ayat ini. Adam teko lemah. Kemudian aku jadikan keturunan beranak pinak min nutfah. Paham nggih? Asale teko lemah. Wes sampean balik teng lemah kok iso gak jadi malih kok iso ragu. In kuntum firodi. Makanya angen-angen berpikir. Mari teko mani kemudian jadi darah kempel. Napa jadi darah sing atos. Mangkon wonten jadi daging. Mangkon jadi daging enek sing sempurna ciptaannya. Setelah jadi daging niku enek sing sempurna, mantun mboten enek sing boten sempurna. Yang ditafsiri di ulama niku keguguran, nggih. Keguguran. Bayi yang keguguran niku anjurane tetep dikei nama, tetep didusi, tetep disolat. Lek umpamane wis berbentuk suara. Tapi lek sik dereng, nek berbentuk darah tok, kempel wis 4 bulan, maka tetep niku dimandikan, ditusi, dikubur. Tapi enggak usah disolat. Paham maksudnya? Terus diberi nama. Ya, dianjurkan diberi nama. Meskipun niku gegugu, belum bayi lagi, belum berupa bayi. Sekaligram ini. Jadi kadang bulan panjenengan duwe anak meninggal krono sik mati di dalam kandungan gak disebut. Paham? Kadang wonten tiang-tiang, pira anake sampean? Loro. Krono sing urip lho. Padahal sing mati telu. Paham? Sing mati telu ditinggal, sing mati ku yo mati kok. Paham? Padahal niku akan memberikan syafaat. Makanya diberi nama disebut. Ketika ditanya bulan panjenengan berapa anak gangsal, sing mati disebut. Karena napa niku sing besok akan memberikan pertolong, sing nangis-nangis teng kersane Allah lek bulan panjenengan amale pas-pasan. Jadi anak niku sing nangis, sing nuntut kudu wong tuwa kula masuk surga. Makanya bersyukur lek pun anake meninggal dalam keadaan bayi atau dalam keguguran sami mau. Tapi ojo digugurno, mereka keterangan mboten tak gugurno situ ae. Cene sing nangis no bijing. Mboten niku sing gugur dengan makan di tengah ayat Quran niku wa ghairu muhallaq. Bayi yang tidak jadi, tidak sempurna, masih dereng sempurna urip teng alam tuh. Lek keguguran tetap harus dimandikan, dikafani, ditusi, dikubur. Nah, diberi nama, ya diberi nama.
Wa nuqirru linubayyina lakum niki. Apa tujuan Allah menceritakan niki? Memperlihatkan kesempurnaan kekuasaanku kata Allah. Paham ya? Menyempurnakan kekuasaanku kata Allah. Wa nuqirru fil arham, mampu mengembalikan alih. Dan aku menjelaskan memulai kalian dari rahim sesuai dengan apa yang aku kehendaki sampai waktu tertentu, sampai lahir. Ini sing paling minimal lahirnya bayi itu 6 bulan. Kandungan itu 6 bulan. Sempurna nih 9 bulan. Ini sing 4 tahun. Ini sing 4 tahun. Tapi gak ini sing badhe milok niki. Hamil 4 tahun. Tapi normalnya 9 bulan. Makanya ketika enten di zaman Sayyidina Utsman itu, ini baru menikah. Berjalannya waktu dari pernikahan itu kurang lebih 6 bulan. Ada suami ini ragu. Oh ini tutu anakku. Lapor ke Amirul Mukminin. Ada di Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ketika zaman Sayyidina Utsman. Ranjam wong ini. Karena orang biasa lahir itu 9 bulan. Ini kok 6 bulan. Ketika diranjam Sayyidina Ali hadir. Wahai Utsman, kok engkau sampean gak yo apa ceritane? Kok iso kate ini 6 bulan hamil. Sampean gak ero nang Quran itu dijelaskan tentang masalah seorang ibu lek nyusui anak, ada yang 2 bulan, 2 tahun sempurna, ada yang minamo pinten itu? 20 pinten? 22 nggih. Nah, pinten. Pokoknya sekiranya sing lahir 6 bulan berarti nyusui niku kurangi. Pokoknya sempurna niku antara melahirkan dan kandungan niku. 21 nggih. Pokoknya niku dihitung. Lek umpamane 9 bulan nyusui niku berarti tidak sempurna 24. Jadi semua sedoyo ini kan 3 bulan. Nah, 30 betul. 30 bulan. Mulai dari hamil ngantos menyusui. Lah hamil apa namanya? Yang menyusui kamilah ini 2 tahun berturut-turut sempurna. Niku kangge sing 6 bulan lahir. Paham nggih? Tapi lek sing 9 bulan bukan 2 tahun, 22 bulan. Nah, 24 bulan. Tapi nih namo 21 lek lahirnya 9 bulan. Lek lahirnya 9 berarti 21 bulan menyusui. Paham nggih? Ibu-ibu paham boten nggih? Lek umpamane lahirnya hamil niki 9 bulan berarti menyusuinya hanya 21 benar sih, 21. Tapi lek lahir 6 bulan wis lahir dari hamil niku, maka nyusuinya 24 bulan. 2 tahun sempurna. Itulah yang menyebabkan hamil itu enek sing 6 bulan. Hari Amirul Mukminin Utsman bin Affan gak sido keranjang. Paham? Karena enek keterangannya Sayyidina Ali. Hari seorang suami sing curiga niku hari paham. Jadi hamil itu tidak harus 9 bulan, 6 bulan ya iso lahir. Dan itu termasuk ngaruh tentang persusuan ini. Lek lahir 9 bulan berarti 21 bulan nyusui. Lek umpamane 6 bulan berarti 24 bulan. Kadang-kadang tiang sing boten paham niki kesehatan lho. Termasuk kesehatan bayi. Jadi lek lahir 9 bulan ojo sampai sempurna 2 tahun. Kadang sedikit dot ae. Lalu paham nggih? Jadi kudu ngoten sempurna ini. Carane menyusu. Jadi kita termasuk kekuasaan, kesempurnaan kata Allah. Wa nuqiru fil arham ma ila jalin musamma numarul. Kemudian aku keluarkan dia lahir dari rahim ibunya menjadi anak tiflan. Anak Kemudian aku panjangkan umurnya sampai asudah, sampai kuat. Kapan kuatnya niku? Antara 30 ngantos 40. Niki kuat-kuate wong gagah-gagahe wong. Jadi umur 30 niki gagah-gagahe. Sampai 40. Niki sih kuat-kuate sempurna nih, cerdas-cerdas sih kayak ngoten. Paham nggih? Hebat-hebate, ganteng-gantenge, cantik-cantik. Niki lek pun umur 30 ngantos 40. Makane niku hati-hati lek pun model sampai ngoten niku.
Nek boten kuat imane malah rusak ketika sudah mau tua. Terus boten. Kalau hebat-hebat nih, karir menungso biasanya kan niki pun. Nggih. Puncak-puncake niki tandai teng mriki trennya naik no. Dari 30 ngantos 40. Wa minkum mayutawaffa, dan dia sebagian dari anak yang dikandung itu ada yang mati sebelum kuat. Jadi umur 1 tahun, 7 bulan, enek sing 7 tahun, enek sing 11 tahun, enek sing 20, 30 tahun wis meninggal. Terus wonten turun sempurna wis mening. Wa minkum mayuradu, enek sing lebih offset nih, Pak. Enek sing offset di sana, lebih tak lebih no kata Allah. Sampai kapan? Mayuradu ila adzalil umur, sampai was gak ketok indai menungso niku. Peyok malih. Untu wis entek. Pipi wis keriput, rambut wis putih, mata wis gak iso ningali, sikil wis gak dedeg nek mlaku tuno-tuno. Terus boten? Piye cantik kaya ngono, jadi rebutan wong. Nek wis umur 70 wis nyawang ayo kak kolu. Bapak-bapak yang ngono lek sing kuat-kuate, wis sombongnya luar biasa, tapi dia wis tuno-tuno, aduh. Sambatan tuh. Disenggol titik langsung. Napa? Niki bi Allah wa minkum mayuradu ila adzalil umur. Ada sebagian dari kalian aku sampai 80. Kapan rawani menungso niki pikun niki? 70 ke 6 ke 80. Kiroto. Niki sien niki kan ulama niki kan sini kan sien nih. Sak niki wis 50 wis kata sing piyo ya. Terus boten? Diabetes. Nopo mani? Kencing mani. Asam aurat. Macam-macam. Seket terus boten? Seket kan nggih, mulai seket wis protolan. 40 tanda-tanda wis ene. Terus boten? 41 ke atas tanda-tanda wis ene. Kulo wis kroso ya. Waduh iki kok kaya gak nyaman uripe. Weden gak weden. Rata wis Al-Qur'an iki nas Qur'an. Tapi lek enek wong wis seket sik santai-santai ae wis alamat. Paham iki? Sik rumangsa hebat seket wis alamat. Karena wis nas Qur'an, ila arda wa minkum mayuradu ila ardalil umur. Nopo likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Supados wong itu ero setelah mengetahui sesuatu. Nopo intine teng ayat iki lagi. Kalau bingung golek tafsir likai la ya'lamu. Nopo niki? Likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Nopo ternyata min ba'di ketika orang yang sudah pikun nih 70 nih ke 80 nih. Ketika kalau dengan sehat-sehat ngaji, sehat-sehat di jamaah, maka ketika sudah umur niku bi Allah tetap dicatat fadilah. Alhamdulillah. Ketika melakukan kesalahan wis gak dicatat. Alhamdulillah. Niki tapi istiqomah lagi. Niki tafsirannya daripada ayat likai la ya'lamu mim ba'di ilmin syai'a. Nggih. Kalau bingung ya apa ayat ini? Bingung Pak. Nemune teng tafsir Ibnu Katsir. Ternyata Allah niki luar biasa. Aku kembalikan dari sebagian kala sampai puncak umur 70 ke 80. Dan ketika bulan panjang umur kados ngoten, kan pun boten kiat pun kate ngaji, kadang wis libur, kadang teko, kadang ilang, krono wis gak kuat lho. Lungguh. Jamaah kadang wis lambat. Terus boten krono wis pikun, rata-rata kadang mun sing pikun niku wis gak iso teng masjid bisa. Gak iso ngaji, gak iso teng barat. Kadang iso, kadang ilang ngoten pun. Nah, ketika bulan panjenengan ngoten niku, bi Allah tetap dicatat kebiasaan si sehat niku. Terus dicatat. Lelek salah boten dicatat. Penak no boten? Penak. Tapi khawatir nih, keterangan iki khawatir kula boten. Ternyata kula panjenengan si enek seneng teng tiyang istri umur sak ngoten. Oh, salah gak dicatat dari kesempatan iki jare. Maksud ini lek sing pun pikun lho. Lek pun boten menikmati. Kadang wis ilang. Sampai ilang temenan dikira bojone padahal wong liya dikira bojo. Wong namine wis pikun temenan wae. Ya boten dicatet wis. Tapi lek edok-edok pikun yo pancet. Apa begitu?
Makanya dengan salah paham nih bahaya. Niki hikmah daripada ayat niki. Jadi kulan panjang sing dicatat Allah selama hidup niku. Ya, sing pas sergep sehat-sehat niku. Tapi kesalahan nih boten dicatat pun nek pun umur-umur pikun boten. Tapi pola Ikrimah ulama mengatakan ulama tahu man Qur'an lam yusiru bihadil halal. Tapi lek wong istiqomah ngaji Quran insyaallah kata ulama Ikrimah ini, ulama tafsir ini, siapa yang mengistiqomai Al-Quran, membaca Quran, ngaji kayak ngoten iki, maka dia akan selamat dari kejadian ikut ini. Amin Allahumma. Amin. Tambah dangu kula panjenengan, tambah cerah pikiran, tambah iling dikiri, terus tambah meningkatkan amal. Sekedikra nggih. Oh, ide wis siap, Pak. Wis panas nggih. Agak terus oke. Pun terakhir niki terakhir. Wa taral ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Iki Allah digambarkan ya apa bumi kering iso urip. Ketika diturunkan hujan niku lho, mosok tumbuh rumput. Ya menungso nggih ngoten benjing, ketika jadi tanah dihujani bi Allah moro-moro wujud malih menungso. Krana wis enek jejake. Paham lho nggih? Ya sakniki gampang lho gawe jejak wong menungso wis gak enek meninggal, wong isih mlaku teng donya kan. Enek fotone video. Terus ngoten. Enek videone wong saniki, padahal wong wis meninggal. Gambarane makan isih enek. Terus ngoten. Gampang niteni. Allah bercontohkan gampang menghidupkan orang yang telah menjadi lemah itu. Bayang itu loh, bumi yang mati, watara sawangan bumi kering gak iso tumbuh. Setelah faida anzalna 'alaiha ma'an ihtazzat. Ketika aku turunkan hujan air, apa? Bergerak buminya. Tumbuh rumput, tumbuh semacam-macam hijau. Bayang loh, padang pasir teng Arab niku. Gak mungkin enek rumput teng mriku. Sakniki hijau. Terus boten. Dikulik pun Allah berkehendak. Warobat ini tambah tinggi. Warobat irtafat wazadat. Terus menumpuk. Bukan hanya satu tumbuhan, terus tambah tumbuhannya, terus berkembang. Wa ambatat kulli zawjin, bahkan bermacam-macam tumbuh indah-indah. Bahit niki disawang menjadi indah. Makanya salah satu tanda kiamat itu ketika padang pasir dipandang enggak menyenangkan sih, panas mengeripat. Ketika dipandang menyejukkan, itulah salah satu tanda kiamat. Termasuk keutusan Nabi. Itu termasuk tanda kiamat. Dalika bi annallahu haqqun. Huwal haq. Seperti itulah Allah menggambarkan manusia menghidupkan bumi yang mati. Sebab Allah itu Maha Kuasa. Wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang menghidupkan dan mampu terhadap segala sesuatu. Mungkin bulan panjenengan tambah yakin ini alam kebangkitan bulan panjenengan akan ditutup oleh Allah.